Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pratnya Adanti Nurani. Saya dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Berdirinya saya di sini yaitu untuk mewakili rekan-rekan saya dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bayaran dari Sebuah Utas, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu A Prize from a Trade, yang kami ikutkan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah tahun 2020 ini mengungkit tema Indonesia berjuang melawan pandemi virus corona atau COVID-19. Di sini kami mengambil subtema yaitu tentang kesehatan. Dalam penulisan karya ini saya dibantu oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Pratnya Adanti Nurani. Yang kedua ada Nugraheni Dwi Saputri. Yang ketiga ada Manunal Ulia. Yang keempat ada Muflihatun. Dan kami berempat di sini mewakili rekan-rekan kami dari Gugus Hehaskai. Baik, sekarang langsung saja kita ke metodologi penulisan. Dalam metodologi penulisan ini, kami menggunakan metodologi yang sering dipakai dalam menyusun makalah, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Metodologi tersebut yaitu pertama ada metode kualitatif atau bersifat angka, yang kedua ada metode kuantitatif atau bersifat narasi, yang ketiga ada metode eksperimen atau percobaan, yang keempat ada metode deskriptif atau penjabaran, dan yang terakhir yang kelima yaitu metode kuesioner atau berupa angket. Baik, sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang kesehatan, yaitu terutama tentang corona. Yang kita bahas itu yang pertama ada apa sih itu virus corona, lalu di mana pertama kali virus corona itu ditemukan, dan bagaimana manusia bisa tertular, lalu bagaimana sih cara pencegahannya, bagaimana cara pengobatannya, dan bagaimana tips-tipsnya. Baik, kita langsung saja bahas. Yang pertama ada apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang dapat menyerang bagian pernafasan manusia, baik dari bayi maupun lansia. Lalu di mana pertama kali virus corona itu ditemukan? Virus corona pertama kali ditemukan yaitu di Wuhan, Cina pada awal Desember tahun 2019. Awal mula diketahuinya virus ini yaitu dari pasien yang memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual tentang binatang-binatang liar di sana. Lalu bagaimana manusia dapat terinfeksi? Nah, manusia sendiri dapat terinfeksi secara langsung maupun tidak langsung tanpa disadari. Penyebaran virus ini bisa melalui tetesan kecil atau yang disebut dengan droplet, baik dari hidung maupun mulut pada saat pasien batuk, bersin, maupun pilek. Nah, dari tetesan tersebut kemudian jatuh menetes ke benda yang ada di sekitarnya. Tanpa sengaja benda tersebut dipegang oleh orang lain. Nah, orang lain tersebut juga tidak sengaja memegang dirinya sendiri seperti hidung, mulut, atau empat mata. Itu juga dapat menularkan virus tersebut kepada orang yang memegang benda yang sudah terkontaminasi itu. Ini adalah gambaran dari pasar Wuhan di Cina. Lalu sekarang kita membahas tentang apa saja gejala dari penyakit tersebut. Baik, di sini ada beberapa gejala. Yang pertama adalah gejala yang paling umum seperti demam, batuk kering, kelelahan. Nah, ya seperti itu tuh seperti kita sedang sakit flu biasa. Dan yang kedua ada gejala yang sedikit tidak umum, yaitu yang pertama ada rasa tidak nyaman, lalu ada nyeri, sakit tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, itu yang secara tidak umum. Baik, ini adalah gambaran dari beberapa macam penularan virus COVID-19 atau COVID-19. Lalu ini juga ada gejala-gejalanya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Baik, sekarang kita pindah ke pembahasan yang lain, yaitu mengenai dampaknya. Apa sih dampak yang bisa terjadi akibat adanya virus itu? Apakah kalian tahu? Dampak ini sangat banyak sekali terjadi bukan hanya di Indonesia, namun bahkan di seluruh dunia. Dampak pertama yaitu terhadap pendidikan. Dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, semua sekolah terpaksa harus ditutup dan menjalani sekolah melalui cara daring. Cara daring itu seperti kita sekarang ini yaitu online.
yang menimbulkan adanya kontra dengan para orang tua siswa atau wali murid. Kenapa dapat menimbulkan kontra? Karena menurut para orang tua, menurut para wali itu sangat membebani mereka, apalagi khususnya untuk mereka yang kurang mampu, karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli paketan atau kuota internet. Lalu ada dampak terhadap Indonesia, yaitu ada yang pertama kurangnya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, kedua adanya pembatasan warga negara Indonesia pergi ke luar negeri, ketiga ada kegagalan keberangkatan jamaah haji dan umroh, keempat semakin sulitnya mendapatkan barang serta menjadi sangat mahal, lima turunnya ekonomi masyarakat Indonesia, penjualan barang impor menjadi terhambat, dan masih banyak lagi. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun ini juga dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Langsung saja kita ke dampak berikutnya. Di sini ada dari dampak pada kesehatan dan ada pula dampak terhadap ekonomi. Yang pertama ada dampak terhadap kesehatan. Virus corona atau COVID-19 ini dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru itu yang terparah dan dapat menyebabkan meninggal dunia. Yang selanjutnya ada dampak terhadap ekonomi. Virus corona atau COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat serius seperti menurunnya ekonomi masyarakat dan banyak sekali orang atau pekerja buruh seperti itu di PHK karena adanya pengurangan karyawan, lalu ada pedagang yang tutup karena tidak adanya konsumen dan masih banyak lagi. Karena adanya virus corona ini semua menjadi terkena dampaknya, tidak hanya dari kita sendiri namun di seluruh dunia banyak orang terkena dampak dari virus tersebut. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi secara online seperti itu. Lalu kita ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara pencegahannya. Apakah kalian tahu COVID-19 ini atau corona ini dapat dicegah apabila kita rutin melakukannya. Yang pertama yaitu rajin cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, bahkan kita harus menggunakan hand sanitizer. Yang kedua ada jaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Ketiga selalu menggunakan masker dimanapun berada, entah kita sedang sakit maupun kita sehat walafiat seperti ini. Yang keempat ada menjaga untuk tidak menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, apabila kalian batuk, pilek, bersin, kalian harus mengikuti aturan yang ada, seperti kalian menutup mulut menggunakan tangan atau menggunakan masker atau menggunakan lipatan siku kalian. Yang keenam, jika kalian ingin berpergian ke suatu tempat, jangan pergi ke tempat yang terlalu lama karena itu rentan sekali. Yang ketujuh, jangan keluar rumah apabila kalian merasa sakit seperti demam, batuk, pilek, pusing. Namun kalian segera minum obat atau bahkan jika perlu kalian segera konsultasi ke dokter, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ini adalah gambaran dari pencegahannya. Lalu kita ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara penanganan bagi orang yang terinfeksi. Nah, untuk penanganan sendiri ini lebih tepatnya ditangani langsung oleh dokter, perawat yang lebih berkompeten, yang lebih mengerti akan virus ini, dan mereka rela berjuang untuk memberikan pengobatan yang optimal bagi para korban. Lalu bagaimana cara mendeteksi virus corona di dalam tubuh? Nah, ini kita dapat mengerti apakah kita terkena virus corona atau tidak dengan cara kita mengikuti tes yang sudah disediakan di rumah sakit seperti swab test atau rapid test. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh di saat pandemi ini? Nah, ini banyak sekali berbagai macam cara untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat, memperbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi, mengonsumsi vitamin terutama vitamin C, berjemur di jam-jam tertentu, istirahat yang cukup, tidak begadang, menghindari makanan yang dijual bebas tanpa menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan agar kita tetap sehat dalam pandemi ini. Langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Baik, ini adalah gambarannya. Lalu ini adalah data COVID-19 di Indonesia yang kami ambil. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari
Pembahasan kita kali ini yaitu virus corona atau COVID-19 adalah virus yang dapat menyerang bagian pernapasan manusia, baik dari bayi hingga lansia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Akibat dari adanya COVID-19 ini, banyak negara, bahkan Indonesia, menutup akses atau lockdown. Itu sudah ditetapkan lama, serta Indonesia sendiri mengeluarkan PSBB. Bahkan sekolah-sekolah, tempat wisata, dan lain sebagainya itu ditutup. Tujuan dari penulisan esai yang berjudul Balasan dari Sebuah Utas ini adalah meyakinkan pembaca untuk percaya dan dapat mengikuti saran dan tips dari kami. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf yang setulus-tulusnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika nanti ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Dan saya berharap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.